Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Maulana Malik Ibrahim dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang PKKMB Fakultas hari pertama. Materi 1 tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiat yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Fatuan Raja MPD. Bagaimana kita menyikapi dosen? Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktek dan ijazah, tapi kampus tidak hanya sebatas itu, tapi juga pentingnya organisasi. Bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Jadi, organisasi sangat penting juga untuk diimbangi dan dioptimalkan. Lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk membentuk karakter mahasiswa. Terkait plagiarisme atau penjiplakan. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Ketika melaksanakan tugas dan kita menulis dan kalimat isi kita mengambil kata orang lain atau menjiplak itu. Sama saja mencuri hasilnya. Jika tidak sengaja, itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Materi 2 tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademi dan kerjasama yang dijelaskan oleh Dr. Yuswandi MPD. Analisis mahasiswa. 1. Kemampuan akademi. 2. Bagaimana terujinya kurikulum kalian yang mengalami SMA daring. 3. Pemulihan. 4. ekosistem belajar. Pengalaman iptek dan inovasi. Ada kegiatan KEO dan ekstrakuler. 1. Integrasi kemampuan organisasi atau UKM. 2. Kemampuan konektif. 3. Belajar sepanjang hayat. Tujuan kita untuk kuliah, apa ini pilihan kita? Ini ada tekad dan pilihan masing-masing dalam diri kita. Ini ada sesuai karena keinginan hati masing-masing. Itu perlu diluruskan apa niat kita, apa sesungguhnya niat kita itu untuk kuliah. 1. Menyenangkan orang tua. 2. Biar bisa mencari uang banyak. 3. Cari jodoh. Atau keempat, sekedar isi waktu dari tidur di rumah. Kuliah itu investasi masa depan. Tujuan kita untuk bangsa dan negara kita tercinta untuk kedua orang tua. Pada sisi yang lain, 40 juta pengangguran di Indonesia ini dikarenakan orang-orang yang terlalu teoritis, kemampuan komunikasi yang orang baik, tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Karakteristik yang menang: komunikatif, proaktif, aktif, cerdas, gigih, kooperatif atau kerjasama. Sistem kredit semester SKS. Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Sistem kredit, sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit 1 unit atau susunan yang menyaran isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Sistem semester, sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahun yang disebut semester. Tujuan SKS 1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Materi 3 tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa yang dijelaskan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD. Fasilitas 1. Tempat parkir terpadu ada 2, BNI dan GSG. 2. Gedung dekanat, loket registrasi UKT. 3. Gedung A, Aula A, tempat kumpul mahasiswa yang berjumlah 200 orang, ruang dekan fakultas. 4. Gedung B, Gedung Ilmu Pendidikan, Aula B,
ruang sidak, toilet, laboratorium PAUD, ruang baca. Gedung C, pendidikan bahasa dan sastra dan seni, kantor, ruangan guru besar, aula C kapasitas 400. Gedung D, gedung Panjaskes. Gedung E, gedung ilmu pengetahuan sosial. Gedung F, jurusan bahasa. Gedung G, jurusan MIPA, ruang baca. Gedung H, gedung J, pusat kegiatan mahasiswa, Panglima, Polim, tari, musik, panggung terbuka, sanggar tari dan musik. Untuk semester 3 dan semester 5 dapat mengajukan UKT kembali jika memiliki alasan tertentu. Materi 4 tentang tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni dijelaskan oleh Ibu Dr. Rismawati Rini MPD. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, baik di bidang akademi maupun non-akademi. Itu semua harus beringan, harus bersamaan. Yang kita utamakan yaitu akademi dan non-akademi. Jadi, kegiatan-kegiatannya harus beriringan. Akademi harus dijalankan dengan baik sesuai prodi yang telah kita ambil. Nah, begitupun dengan non-akademik. Di kemahasiswaan ada 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaannya. 5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Berprestasilah dan berkaryalah. Mahasiswa FKIP itu sangat luar biasa, banyak memenangkan perlombaan yang dan meraih prestasi-prestasi yang sangat baik. Tunjukkan prestasimu untuk FKIP. Bagi mahasiswa yang berhasil memperoleh prestasi tingkat nasional maupun internasional, akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektor Unila. Syarat: mengurus surat tugas lomba. 2. Memiliki dosen pembimbing. 3. Mengisi link pendaftaran. Melaksanakan indikator kegiatan pada Sikatmawa dilaksanakan oleh sub bagian kemahasiswaan dan alumni. 1. Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. 2. Workshop gerakan anti korupsi. 3. Workshop gerakan anti radikalisme. 4. Workshop kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundingan. 5. Workshop pendidikan bela negara. 6. Workshop kampanye kampus sehat. 7. Kegiatan workshop gerakan anti penyalahgunaan nafza. 8. Workshop pendidikan norma, etika, dan soft skills mahasiswa. 9. Diklat dan workshop kewirausahaan. Surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skill kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam 1 kredit prestasi SKP. Langkah-langkahnya: 1. Membuat akun SKPI. 2. Input seluruh sertifikat selama menjadi mahasiswa. 3. Di semester akhir dilakukan validasi sertifikat SKIP. Sekian penjelasan tentang materi PKKMB Fakultas di hari pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.